Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam keadaan online. Semoga dalam waktu dekat ini atau insya Allah mulai bulan depan atau bulan depannya lagi September atau Oktober kita bisa belajar secara offline. Insya Allah ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai besaran dan pengukuran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu besaran, kemudian satuan internasionalnya apa saja. Lalu Bapak sudah minta kalian untuk menuliskan atau mencari beberapa nilai-nilai dari konstanta universal yang sudah Bapak berikan tugasnya di pertemuan minggu kemarin. Sudah dicari? Sudah. Ada yang mau menunjukkan hasil pencariannya? Silahkan angkat tangan untuk kalau ada yang mau menunjukkan. Ada yang mau menunjukkan hasil pencariannya? Oke, Zahwa. Zahwa Nabila. Bisa ditampilin Kak? Kalau ditampilin, oh kalau kamu ditulis di buku. Oke, kalau gitu, sebentar. Ini yang kemarin. Sorry. Iya, dari sini ya, dari satuannya ya. Oke, kalau gitu Bapak yang nulis aja tolong disebutin angka persisnya. Sebentar saya geser dulu biar gampang masukinnya. Oke, silakan siapa tadi yang mau? Zahwa, boleh. Zahwa. Panjang itu kan berdasarkan eh, apa nih? Masih ingat nggak? Ini berdasarkan satuannya diambil dari konstanta apa? Dari yang diagram itu. Masih ingat nggak? Jadi cuman dilihat ininya aja, angkanya aja ya. Oke, boleh. Jadi panjang itu diambil atau dilihat dari konstanta alam yaitu berupa C atau kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu nilainya berapa nih? Mhm. Satuannya meter per sekon. Jadi 299 juta ya, sorry ini ada titiknya salah. 299 juta 792.458 meter per sekon. Bayangkan seberkas cahaya itu bisa menempuh jarak sekitar 300 juta meter setiap detik. Jadi cahaya itu bergerak sangat cepat sehingga kecepatannya sampai 300 juta meter per sekon. Sehingga untuk menentukan besarnya panjang, untuk menentukan satuan dari panjang yaitu 1 meter. Di sini kan meter per sekon nih satuannya. Maka diambil dari misalkan kalau kita mau dapat C itu sama dengan meter dibagi dengan sekon. Berarti kalau kita mau ngambil meternya saja berarti jadinya C dikali dengan sekon. Dimana sekonnya nanti kita masuk ke konstanta yang waktu ya. Konstanta waktu itu adalah frekuensi atau delta nu-nya dari atom cesium. Berapa itu angkanya? Frekuensi cesium.
Iya, delta nu dari atom cesium. 9 angkanya aja, nggak usah disebutin miliar atau ini ya. 192 631 770 gitu ya. Oke, dimana atom cesium itu bergetar sebanyak 9 miliar kali dalam waktu 1 detik. Ini getaran per detik per sekon. Jadi atom cesium itu bergetar sebanyak 9 miliar kali getaran per detik. Nanti pakai aturan dari waktu ini, nanti masukin ke meter, nanti dapat masukin ke C, ke kecepatan cahaya, nanti dapat satuan meter dari mana. Jadi antara satuan waktu dengan satuan panjang itu sangat berhubungan erat. Oke, kemudian massa itu diambil dari apa tuh, masih inget nggak? Kalau massa diambilnya dari mana? Konstanta alam yang digunakan untuk mendefinisikan massa itu pakainya konstanta. Ayo. Konstanta Planck atau Planck. Di mana konstanta Planck itu lambangnya adalah H ya. Sebentar. Oke. Nah, H itu nilainya adalah 6,626 070 15 satuannya dikali 10 pangkat 34 satuannya joule sekon. Joule sekonnya aja kalau nggak salah, bukan joule per detik. Joule dikali dengan sekon. Ya, jadi konstanta Planck itu angkanya sekian, pangkat dikali dengan 10 kali dikali dengan 10 pangkat minus 34. Di sini pangkat minusnya itu sangat besar gitu ya. Jadi konstanta Planck itu sebenarnya untuk mengukur atau digunakan untuk hal-hal atau benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Ya, karena dalam pangkat minus 34, dan di sini satuannya joule sekon, di mana satuan dari joule kita sudah pelajari kemarin bahwa joule itu merupakan satuan dari energi. Energi itu kan besaran turunan. Nah, energi itu besaran turunan dari besaran apa aja tuh? Kan kita sudah pelajari bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan berdasarkan besaran-besaran pokok. Berarti energi terdiri dari besaran-besaran pokok. Nah, ini besaran pokoknya apa aja nih? Masih ingat nggak energi di pertemuan minggu kemarin? PPT-nya udah Bapak bagikan kan? Kalau nggak salah udah Bapak sampaikan ke KM untuk teman-teman bisa download. Jadi joule itu terdiri atau sebenarnya adalah kilogram gitu ya, meter per sekon kuadrat atau meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau gimana nih? Masih ingat nggak? Untuk satuan dari joule, turunannya itu apa aja? Iya, Bapak nanya, bener nggak? Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemarin kayaknya Bapak udah tampilkan di slide nomor 13 tuh. Bener ya?
kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Berarti terdiri dari 3 besaran, yaitu massa ya, kilogram dengan satuan kilogram, massa ini, meter dengan panjang dengan satuan meter, dan waktu dengan satuan sekon. Berarti massa itu nanti kita pakai massa nanti ya. Nanti dari konstanta Planck ini kita kan mau cari massa, nanti pakai persamaan perkaliannya di sini nanti kita dapatkan dari meter dengan sekon atau dari panjang dengan waktunya, maka kita dapatkan definisi 1 kilogram. Jadi dari sini setiap konstanta itu memiliki hubungan antara konstanta satu dengan konstanta yang lainnya. Oke, kalau temperatur berdasarkan konstanta apa nih? Konstanta Boltzmann ya, atau KB. Nilainya berapa? 1,3 80649 kali 10 pangkat minus 23. Satuannya Joule per Kelvin. Kita bisa lihat di sini ada per Kelvin, berarti nanti definisi dari Kelvin itu digunakan atau menggunakan konstanta Boltzmann. Dari persamaan konstanta Boltzmann ini kita dapatkan berapa nanti definisi dari 1 Kelvin. Nah, Kelvin saya sudah katakan di minggu kemarin bahwa Kelvin itu menyatakan keadaan energi dari sebuah materi ya, atau sebuah benda. Oke, kemudian arus listrik. Kuat arus listrik atau ampere. Ini diambil dari konstanta apa nih? Konstanta apa? E ya. Atau muatan elektron. Berapa tuh muatan elektron? Berapa nilai E? Atau Q-E? Konstanta elementer. Oke, kita lewat dulu yang kuat arus listrik. Yang intensitas cahaya berdasarkan K atau apa itu namanya? KCD ya kalau nggak salah ya. Atau KD gitu. Itu tuh definisinya adalah, Bapak lupa definisinya. Dia menunjukkan, atau konstanta ini diambil dari efikasi cahaya dalam ruang hampa. Cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya dalam ruang hampa. Ini nilainya berapa nih? 540 dikali 10 pangkat 12, satuannya Hz atau Hertz ya. Oke, ini diambil dari jumlah getaran setiap detik dari sebuah cahaya. Karena cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, maka kita ambilnya di sini satuannya adalah Hertz atau frekuensi. Jumlah zat pakainya adalah bilangan Avogadro atau Na. Berapa itu nilainya? Koma kali 10 pangkat. Oh, masih belum. Berapa? Sebentar. 221 4076 23. Ini adalah menyatakan jumlah partikel. Ada satuannya nggak? Per mol ya. Nah, ini menyatakan jumlah partikel per molnya. Berarti dalam 1 mol kira-kira rata-rata jumlah partikelnya itu sekitar 6 kali 10 pangkat 23. Dalam pernyataan kimia atau penulisan di kimia biasanya kita tuliskan cuman 3 angka depannya aja, 6,02-nya saja. 2140776-nya tidak dituliskan.
Oke, berarti yang di kuat arus listrik berarti pakainya adalah konstanta elementer katanya. Berapa tuh konstanta elementer? 1,002 dong berarti. 602. Udah? 17 66 34 dikali pangkat negatif 19, satuannya coulomb. Nah, ini diambil konstanta elementer ya, atau bisa disebut sebagai kuat muatan atau besar muatan dari sebuah atau satu buah elektron. Oke, kalian sudah tahu bahwa elektron itu muatannya positif atau negatif? Negatif ya. Oleh karena itu, biasanya konstanta ini dituliskan negatif di depannya. Jadi negatif 1,602 sekian 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 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb, karena muatan elektron itu berupa muatan yang negatif. Oke, sudah benar semuanya sampai angka paling terakhirnya. Jadi tidak perlu saya cek ulang. Terima kasih Zahwa sudah menuliskan atau menyebutkan angka-angka dari konstanta-konstanta alam ini. Oke, hari ini kita lanjutkan. Ini masih yang kemarin ya. Ke pengukuran atau alat ukur. Oke, yang kalian tahu dari besaran-besaran yang kita kenal, itu ada beberapa besaran yang memiliki alat ukurnya sendiri. Contohnya misalkan besaran pokok di sini. Kita sudah kenal ada yang namanya besaran pokok panjang yang bisa kita ukur dengan alat-alat berupa, contohnya apa nih? Alat ukur panjang. Penggaris atau mistar ya. Meteran. Nah, ini mistar sama meteran kalau misalkan skalanya bendanya ukurannya sedang ya. Kalau bendanya ukurannya kecil-kecil, mikrometer. Sorry, kepencet. Mikrometer dan lain-lain ya. Oke, jadi ada yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya besar, dan ada juga yang digunakan untuk mengukur yang benda-benda yang ukurannya kecil. Kalau massa, timbangan neraca ya. Selain ada neraca, ada apa lagi? Ya, kalau secara umum timbangan atau alat ukur massa itu disebutnya adalah neraca. Nanti neracanya punya berbagai macam jenis lagi nih. Ada neraca yang berdasarkan ukurannya, yaitu neraca 3 lengan. Terus neraca yang biasa kita temukan di pasar itu disebutnya neraca juga, tetapi kita sebutnya biasanya sebut timbangan ya. Dan di situ neracanya itu adalah neraca 2 lengan gitu ya. Dan neraca digital yang biasanya kita gunakan di rumah. Ada yang pakai neraca digital di sini? Nggak ada. Biasanya kalau pakai neraca digital itu kita tidak bisa mengukur atau menimbang berat atau menimbang massa atau benda-benda yang ukurannya tidak lebih dari yang ukurannya lebih dari 5 kilo maksudnya. Jadi neraca digital biasanya maksimal pengukurannya itu sekitar 5 kilo. Lebih dari itu kita gunakan neraca yang lain supaya bisa mengukur dengan tepat atau tingkat ketelitian yang baik. Nah, kalau waktu, timer atau stop watch, arloji juga untuk mengukur waktu, atau jam ya. Selain ada stopwatch sama jam yang berupa jarum, ada stopwatch atau jam yang berupa benda lain nggak, atau berupa bahan yang lain nggak? Jam pasir, betul. Terus ada lagi jam yang sudah digunakan dari zaman Yunani kuno. Ya, pakainya jam matahari ya. Jadi kita bisa mengukur waktu itu berdasarkan pergerakan matahari. Oke, kalau temperatur.
termometer. Nggak ada alat lain ya, termometer. Nah, temperatur juga sebenarnya bisa kita ukur berdasarkan atau menggunakan tubuh kita sendiri. Contohnya, misalkan kita punya sebaskom air hangat gitu ya. Kita tahu bahwa ukuran suhu tubuh kita rata-rata 36 ya, 36 sampai dengan 37,5 derajat Celcius, ya enggak? Nah, ketika kita menyelupkan tangan kita ke sebuah baskom yang berisi air gitu ya, dan ternyata di tangan kita ini merasa atau di tangan kita merasa ketika kita celupkan airnya ke dalam air, dia itu suhunya atau kita merasa dingin, tangan kita merasa dingin. Berarti ada kemungkinan airnya suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh kita sehingga kita merasa dingin. Atau ketika kita celupkan tangan kita ternyata kita merasa hangat, berarti ada kemungkinan suhu tubuh kita suhu airnya itu lebih tinggi daripada suhu tubuhnya kita. Tetapi kalau kita celupkan tangan kita atau menggunakan indera perasa dari tubuh kita, itu kita tidak bisa dapat angka yang eksakt, angka yang pasti. Kita cuma bisa tahu ini suhunya lebih hangat atau ini suhunya lebih dingin. Untuk angka pastinya maka harus menggunakan termometer. Termometer ada banyak jenisnya. Berdasarkan satuannya ada derajat Celcius ya atau suhu termometer Celcius. Ada juga pakai yang Reaumur dan ada juga yang pakai Fahrenheit. Ini kalian sudah pelajari di SMP ya, dan cara mengubah skalanya dari Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Dan ada juga yang berdasarkan bahannya. Ada termometer digital, ya nggak? Ada termometer yang menggunakan bahan alkohol, gitu ya. Ada juga termometer yang menggunakan bahan air raksa, di mana air raksa itu berarti merkuri. Di mana perbedaannya antara air raksa, termometer air raksa ya, dengan termometer alkohol. Kalau termometer air raksa itu biasanya range atau ukuran suhunya itu lebih jauh dari 0 misalkan sampai dengan 110 derajat Celcius. Tapi kalau alkohol itu biasanya ukuran suhunya itu dari negatif 5 derajat Celcius sampai dengan hanya 50-an derajat Celcius. Jadi ada keunggulannya dan ada kerugiannya untuk masing-masing bahan yang digunakan sebagai alat ukur temperatur atau alat ukur suhu. Oke, kemudian ada kuat arus listrik. Alat ukurnya apa nih? Multimeter itu kalau misalkan diukurnya bukan cuma kuat arus listrik, tetapi ada tegangan listrik. Nah, kalau kuat arus listriknya saja diambil dari satuannya ampere, ya kalau mau mengukur berarti pakai meter. Jadi namanya adalah ampere meter. Tetapi yang tadi disebutkan multimeter itu benar karena salah satu fungsi dari multimeter itu mengukur kuat arus listrik, tapi tidak cuma itu. Kalau cuma mengukur kuat arus listriknya aja ya cukup pakai ampere meternya saja. Kalau multimeter biasanya digunakan selain mengukur ampere atau mengukur kuat arus listrik, dia bisa mengukur tegangan dan juga mengukur hambatan dari sebuah materi atau sebuah benda. Hambatan listrik ya dari sebuah materi atau benda. Intensitas cahaya, ada yang tahu? Ya, lux meter. Tuh, jadi alatnya ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat cahaya yang diterima atau yang disinarkan oleh sebuah benda. Biasanya digunakan untuk meneliti atau mengukur benda-benda yang mempunyai tingkatan energi atau tingkat pantulan cahaya yang tertentu. Misalkan kita mau mencari tahu kira-kira bahan mana yang paling baik sebagai pelapis dari ruang gelap untuk mendevelop atau mengembangkan film kamera. Kalian tahu untuk mengembangkan film dari kamera kan harus berada di dalam ruang yang sangat gelap ya. Kita tidak bisa menggunakan ruangan yang bercahaya karena kalau misalkan ada cahaya sedikit saja maka filmnya akan rusak gitu ya.
Nah, ketika kita mau mengukur apakah ini ruangannya cukup gelap atau tidak, maka kita gunakan lux meter. Nah, kalau jumlah zat ada alat ukurnya nggak? Namanya massa molar. Massa molar gitu ya. Nah, massa molar itu bukan merupakan alat ukur. Massa molar itu merupakan salah satu besaran dari yang berhubungan dengan jumlah zat. Jadi jumlah zat itu satu-satunya cara buat kita bisa ngukur itu tidak menggunakan alat ukur. Maksudnya tidak menggunakan alat ukur dari jumlah zat, tapi kita gunakan alat ukur massa. Nanti kita transfer dengan menggunakan persamaan bahwa massa molarnya atau massa dalam setiap ininya itu sama dengan massa relatif dari atomnya dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi untuk mencari massa molarnya atau massa molar itu sebenarnya jumlah zat ya. Jumlah zat massa molar itu sama dengan jumlah zat nih. Jadi kalau mau mencari MR itu sama dengan massa dari yang kita mau timbang dibagi dengan jumlah zatnya. Contohnya, misalkan saya mau mengukur sejumlah atau sebotol kecil alkohol gitu ya. Nah, di alkohol ini kan berarti dia terdiri dari atom-atom alkohol. Jangan alkohol deh, yang gampang itu garam deh. Yang gampang itu garam. Saya mau mengukur berapa jumlah zat yang dimiliki oleh garam. Yang saya punya itu garamnya 1 gram. Gitu ya. Nah, kita hanya bisa mengukur garam dengan alat ukur massa yaitu timbangan atau neraca digital gitu. Dan kita dapatkan informasi 1 gram. Nah, untuk menentukan jumlah zatnya, maka mau tidak mau harus kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Kita lihat dulu MR-nya atau kita lihat kita cari dulu. Sorry, MR itu bukan ini, harusnya jumlah zat itu adalah N ya, N besar. Kemudian MR dibagi dengan NA. Nah, begini harusnya persamaannya. Nah, di mana untuk mengukur jumlah zat yang lambangnya adalah N besar di sini, maka kita harus mencari berapakah berat atau massa relatif dari molekul garamnya ini dibagi dengan jumlah atau bilangan Avogadro yang kita sudah dapatkan yaitu sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi kita dapatkan nanti jumlah atau besar jumlah zat dari garam 1 gram ini kira-kira berapa. Nanti ini kalian akan pelajari lebih dalam di pelajaran kimia. Kalau nggak salah di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai konversi dari satuan gram ke satuan jumlah zat. Mungkin belum masuk ke saja materinya, jadi tinggal ditunggu. Guru kimianya siapa? Bu Hana. Oke, nanti ditunggu aja materi mengenai jumlah zat atau mol. Oke, nah untuk besaran turunan ada beberapa alat yang digunakan atau yang digunakan sebagai alat ukur. Nah, besaran turunan luas dan volume kira-kira bisa ada alat ukurnya nggak nih? Luas dan volume ada alat ukurnya nggak? Belum tahu ya? Ya biasanya luas dan volume karena dia merupakan turunan dari besaran panjang. Ini panjang kali panjang kali panjang. Maka luas dan volume itu sama dengan jumlah zat di sini. Hanya bisa kita dapatkan nilainya atau bisa kita ukur nilainya dengan menggunakan alat ukur besaran yang lain. Baru kita transformasikan menggunakan perhitungan untuk besaran turunan. Nah, kalau massa jenis, ada alat ukurnya nggak nih? Nah, massa jenis juga salah satu besaran yang tidak memiliki alat ukur. Biasanya, kalau tidak memiliki alat ukur, maka kita harus cari atau dapatkan nilainya berdasarkan perhitungan, di mana massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti kita cari dulu massanya, kita timbang gitu ya. Baru kita cari volumenya.
baru kita dapatkan massa jenisnya. Nah, kalau kecepatan ya speedometer, betul, atau velocity meter ya. Nah, speedometer digunakan untuk menghitung kelajuan atau mengukur kelajuan. Velocity meter digunakan untuk mengukur kecepatan, di mana kecepatan perlu arahnya harus ke mana? Ke percepatan. Iya, pakainya adalah akselerometer. Biasanya akselerometer itu alatnya terpasang secara default atau selalu terpasang pada handphone kalian. Nah, akselerometer itu biasanya digunakan untuk mengukur kalau kalian main game. Kan ada game-game yang kita harus menggoyangkan HP-nya supaya kita bisa main gitu ya. Nah, akselerometer itu adalah salah satu alat yang mendeteksi kalau ada goyangan ke kiri dan ke kanan, itu kita pakai alatnya yang namanya akselerometer. Kalau tekanan, alat ukurnya apa nih tekanan? Barometer, betul. Nah, barometer itu gunakan untuk mengukur tekanan apa nih? Tekanan udara. Kalau tekanan yang lainnya ya mungkin kita bisa gunakan alat yang lainnya. Tapi salah satu alat ukur dari tekanan adalah barometer, tapi digunakan untuk mengukur tekanan udara. Oke, di sini ada alat ukur panjang mistar. Nah, setiap alat ukur itu punya yang namanya tingkat ketelitian. Di sini ada mistar salah satunya, di mana skala terkecil dari mistar atau penggaris itu kan 1 mm ya. Maka setiap alat ukur tersebut punya yang namanya tingkat ketelitian. Di mana tingkat ketelitian kita bisa hitung atau bisa kita dapatkan dengan cara mengkalikan setengah dari skala yang paling terkecil. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa mistar yang skala terkecilnya 1 mm itu punya tingkat ketelitian sekitar setengah milimeter. Kalau kita transformasikan berdasarkan satuan yang berada di mistar, itu pakainya cm, maka tingkat ketelitian dari mistar atau penggaris itu sekitar 0,05 cm. Maksudnya tingkat ketelitian itu apa? Tingkat ketelitian itu adalah nilai paling kecil yang bisa kita lihat atau yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan alat ukur tersebut. Jadi misalkan kita punya mistar. Nah, garis mistar itu kan paling rapatnya itu kan antara satu ke satunya itu 1 mm ya. Nah, bisa jadi pada saat kita mengukur, misalkan kita mau mengukur meja nih. Ya, nah kita gunakan mistar, ternyata pas kita gunakan mistar itu si mejanya ini berada tepat di tengah-tengah dari atau berada di antara garis 1 mm, misalkan ini 0 mm dan 1 mm gitu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa bisa dalam proses pengukuran ini ada nilai yang tidak muncul berdasarkan penglihatan kita. Tetapi karena kita sudah tahu bahwa alat ukur panjang tersebut atau mistar tersebut mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,5 mm, maka bisa kita dapatkan bahwa oh ternyata ini sekitaran 0,5 mm. Misalkan hasil dari pengukurannya yaitu 450 mm gitu ya, tapi karena ada dia di tengah-tengah nggak pas banget, berarti 450,5 mm atau 45,05 cm. Nah, itu untuk alat ukur mistar. Nah, alat ukur panjang yang lain itu bisa jadi, nah di sini kita bisa lihat. Nah, kelebihan dari sini nih kita, kalau kalian zoom lagi nih. Nah, kelebihannya ini sih ya mungkin tidak tepat di tengah-tengah antara 1 mm-nya gitu ya. Ini 1 mm. Mungkin tidak tepat di tengah-tengah, tapi bisa kita anggap bahwa dia itu kelebihannya diperkirakan sekitar 0,5 mm.
meter atau 0,05 cm. Nah, alat ukur lain yang mempunyai tingkat ketelitian lebih besar atau lebih teliti, yaitu adalah jangka sorong. Sama-sama mengukur panjang, di mana skala terkecil pada jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Kalau dibandingkan dengan mistar itu yang 1 mm, maka jangka sorong itu tingkat ketelitiannya lebih detail lagi, yaitu 0,1 mm. Maka tingkat ketelitian dari jangka sorong itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Setengah dari 0,1 mm atau 0,05 mm. Atau kita transformasikan menjadi cm, jadi 0,005 cm. Kemudian micrometer screw lebih detail lagi. Dimana micrometer screw itu skala paling terkecilnya itu adalah 0,01 mm. Dimana tingkat ketelitiannya berarti setengah dari 0,01 mm, jadi 0,005 mm. Atau kalau kita transformasi menjadi cm, jadi 0,0005 cm. Jadi setiap alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda bergantung dengan skala terkecil dari alat ukur tersebut. Nah, kalau alat ukur massa ini salah satu contohnya adalah neraca lengan. Di sini ada neraca 3 lengan ya. Nanti kalau kita zoom di bagian ininya nih, nanti hasilnya seperti ini. Ada bandul-bandul atau ada beban-beban gitu ya, yang nantinya kita bisa geser. Di sini ada beban yang gede menunjukkan angka ratusan, beban yang sedang menunjukkan angka puluhan, dan beban yang kecil menunjukkan angka satuan. Dimana kalau kita mau menimbang, kita tempatkan bendanya di dalam bak yang sebelah kirinya, lalu kita geser si bebannya sampai dia dalam keadaan seimbang. Di sini ada acuannya ya. Oh ya, acuan keseimbangannya tuh ada di sini nih. Nanti ada garis panah. Nah, kalau misalkan dia garis panahnya ini sudah sejajar, maka kita bisa bilang dia seimbang. Di sini ada garis panahnya nih. Kalau sudah seimbang berarti dia sejajar. Dengan cara kita menyeimbangkannya dengan cara menggeser beban yang berada di lengannya tadi. Makanya disebutnya sebagai neraca lengan. Ada juga neraca timbangan. Ini pakainya pegas. Oke, kemudian ada alat ukur waktu berupa stopwatch. Oh ya, ini saya lupa untuk melihat ke tingkat ketelitiannya ya. Nah, untuk neraca lengan kita bisa lihat bahwa skala paling terkecil dari neraca lengan yang ada di sini kan ada 0,4 gram ya. Berarti skala yang paling terkecilnya adalah 0,1 gram. Kalau skala terkecilnya 0,1 gram berarti tingkat ketelitiannya itu setengah dari 0,1, yaitu 0,05 gram. Nah, bisa jadi di sini nih ada tandanya gitu ya. Nah, bisa jadi tandanya ini tidak berada tepat di garis, tetapi berada di agak melenceng di antara garis 0,1 gram tadi. Sehingga kita bisa tuliskan ada tingkat ketelitiannya yaitu 0,05 gram. Alat ukur waktu kita pakainya stopwatch. Biasanya stopwatch itu skala paling kecilnya adalah 0,01 sekon. Maka tingkat ketelitiannya jadi setengah dikali dengan 0,01 yaitu 0,005 sekon. Nah, dalam pengukuran kita kenal beberapa aspek dari pengukuran. Yang pertama adalah ketepatan atau presisi. Dalam setiap kali kita mengukur, kita harus mempertimbangkan aspek yang namanya ketepatan atau presisi. Dalam setiap pengukuran, kita harus bisa mendapatkan nilai yang sangat presisi atau nilai yang sangat tepat dari proses pengukuran kita. Dimana presisi itu berarti kemampuan mendapatkan hasil yang relatif sama saat melakukan pengukuran. Artinya kalau kita mau mengukur satu panjang dari meja misalkan ya, ternyata kalau misalkan
si A mengukur 45 cm, si B itu mengukurnya juga 45 cm, ternyata semua orang mengukurnya 45 cm, berarti hasil pengukurannya tersebut sangat tepat atau presisi karena dia mendapatkan nilai atau hasil yang relatif sama saat melakukan pengukuran. Kemudian ada aspek lain yaitu merupakan kalibrasi alat, di mana kalibrasi alat itu berarti mengatur kembali alat ukur ke skala 0 sebelum kita gunakan untuk mengukur ya, sehingga dapat mengurangi kesalahan saat melakukan pengukuran. Misalkan kita mau menimbang pakai skala digital gitu ya, pakai timbangan digital. Nah, biasanya kan angka yang tertera di sini itu harusnya 0 ya, 0 0 gitu. Nah, kalau misalkan kita habis menggunakan untuk menimbang benda gitu ya, dan ternyata di sini skalanya tidak 0, maka biasanya ada tombol reset untuk mengkalibrasi ulang alat tersebut supaya dia bisa kembali ke 0 dan akan mengurangi kesalahan kita dalam melakukan pengukuran. Atau contoh lain misalkan kita mau mengukur, saya mau mengukur misalkan ya, di sini ada bak pakai timbangan juga ya. Saya mau mengukur sejumlah tepung gitu ya, tepung terigu untuk bikin makanan sebagai resepnya gitu. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa nih ngukur tepungnya itu langsung bruk ke atas dari timbangannya gitu ya. Pastilah kita harus menggunakan alat untuk menampung tepung tersebut. Nah, tapi ketika kita menaruh alat di atas timbangannya, pasti sini timbangannya udah nggak 0 lagi. Gitu ya. Dia pasti punya beberapa atau dia akan mengukur berat atau massa dari baskomnya ini misalkan. Baskomnya dulu gitu ya, baru nanti akan mengukur kalau misalkan dia akan ditambahkan dengan terigu, berarti nanti angkanya akan bertambah. Nah, untuk menghindari kita mengukur berat atau masanya dari baskom, maka ketika kita taruh baskom, setelah kita taruh baskom gitu ya, nanti angkanya kan akan bertambah tuh. Kita pencet tombol reset untuk mereset angkanya jadi 0 lagi. Artinya ketika baskomnya masih di atas dan angkanya jadi 0, maka massa kemudian yang kita tambahkan atau massa selanjutnya yang kita tambahkan itu hanya benar-benar mengukur banyaknya atau massanya dari tepung terigu. Jadi kita reset dulu baru kita tambahkan tepung terigunya. Aspek yang lainnya itu merupakan akurasi. Berarti suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi makin sama nilainya dengan nilai sebenarnya itu makin akurat. Dan yang terakhir adalah sensitivitas atau kepekaan. Berarti ukuran minimal yang dapat dikenali atau ditunjukkan oleh alat ukur tersebut atau bisa disebut sebagai skala terkecil dari alatnya. Nah, dalam proses pengukuran pasti kita selalu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Di mana dalam proses pengukuran kesalahan disebut sebagai ketidakpastian. Ada dua jenis dari kesalahan yang bisa kita dapatkan ketika melakukan proses pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan sistematis dan yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan sistematis itu yang penyebabnya sebenarnya bisa kita identifikasi. Dan secara prinsip kita bisa eliminasi atau minimalisir secara langsung. Contohnya, kesalahan alat ukur. Misalkan kita mau mengukur massa dari tepung terigu misalkan. Jangan pakai massa tepung terigu. Nah, kita mau mengukur panjang dari skrup. Misalkan ya. Panjang dari skrup ini kan panjangnya itu kan ukurannya kan cukup kecil ya. Untuk bisa mendapatkan nilai yang akurat, maka tidak mungkin kita menggunakan meteran. Nah, ini tidak mungkin kita menggunakan meteran. Maka untuk mendapatkan hasil yang baik,
maka alat ukur yang kita gunakan adalah mikrometer skrup. Biar nilainya itu cukup detail atau cukup tepat. Nah, ketika kita menggunakan meteran dalam mengukur mur ini atau skrup ini, maka kita akan melakukan atau kita telah melakukan kesalahan alat ukur, atau alat ukur yang kita gunakan tidak sesuai dengan benda atau apapun yang nanti kita akan ukur. Atau kita mau mengukur massa, tahunya kita pakai penggaris, kan nggak mungkin. Berarti ada kesalahan alat ukur. Dan itu bisa kita eliminasi. Kesalahan tersebut bisa kita identifikasi, oh ini kesalahannya ternyata ada alat ukur yang salah atau alat ukurnya tidak tepat yang kita gunakan. Dan kita bisa eliminasi, kita bisa ganti, kita bisa perbaiki secara langsung. Terus ada kesalahan dalam pengamatan. Salah satu contoh lainnya adalah kesalahan dalam pengamatan. Bisa jadi ketika kita melihat untuk mengukur skrup gitu ya, dengan menggunakan mistar gitu ya. Nah, bisa jadi kita salah dalam melihat angka di sini. Misalkan di sini 1, di sini 7, ternyata kita ngelihatnya itu karena di sini tidak tepat di 7, tapi karena ada salah lihat, salah dalam mengamati skala yang berada di alat ukurnya, mereka menuliskannya hasilnya 7-nya saja, padahal di sini 7-nya itu lebih 7, berapa gitu. Misalkan, jadi ada kesalahan dalam pengamatan, dan ini bisa kita eliminasi dengan cara melakukan pengamatan atau melakukan pengukuran, yaitu dengan teliti, atau kita ngelihatnya harus benar-benar teliti. Sebelum kita tuliskan hasil pengukurannya, kita cek ulang apakah benar hasil dari pengukurannya. Kemudian ada kesalahan pada lingkungan. Kesalahan pada lingkungan ini biasanya didapatkan kalau misalkan kita mengukurnya di luar ruangan. Contohnya kita lagi mau mengukur mengukur kecepatan dari sebuah mobil. Ternyata ada faktor angin yang melawan dari pergerakan mobil. Sehingga ada faktor lingkungan yang akan mendapatkan atau menyebabkan kesalahan dalam setiap kali kita mengukur kecepatan mobil tersebut. Atau kesalahan secara teoritis. Jadi kita bisa jadi menggunakan teori yang salah dalam menggunakan alat ukur atau dalam melakukan pengukuran. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa kita eliminasi kalau kita bisa identifikasi. Jadi sebelum melakukan pengukuran, kita identifikasi dulu kira-kira apa saja kemungkinan kesalahan yang bisa kita lakukan selama proses pengukuran. Setelah diidentifikasi, coba kita minimalisir. Contohnya, kalau kesalahan alat ukur berarti kita harus menggunakan alat ukur yang benar. Kalau kesalahan dalam pengamatan berarti kita harus benar-benar teliti dalam mengamati atau melihat hasil pengukuran. Kemudian kalau kesalahan lingkungan berarti supaya tidak terganggu oleh lingkungan, gitu ya, maka kita masuk ke dalam laboratorium atau kita masuk ke dalam ruangan yang digunakan untuk mengukur supaya terlindung dari kesalahan pada lingkungan. Dan kesalahan secara teoritis berarti kita harus menggunakan prinsip atau buku panduan yang benar mengenai pengukuran atau kegiatan pengukuran yang nanti kita akan lakukan. Nah, kalau kesalahan acak, ini kesalahan yang tidak dapat diidentifikasi dan diprediksi. Jadi ketika kesalahan acak itu berarti kesalahan yang terjadi atau yang kita lakukan saat melakukan proses pengukuran. Udah diidentifikasi, udah dikira-kira apa aja nih kesalahan yang bisa kita lakukan, ternyata pas proses pengukurannya masih ada aja kesalahan gitu. Nah, kesalahan ini mungkin muncul selama proses pengukuran, tetapi tidak pernah diketahui sebelumnya. Nah, kesalahan acak akan menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Artinya data hasil pengukuran kita mungkin bisa jadi berubah gitu ya. Misalkan dalam sekali pengukuran kita mau mengukur sepanjang dari sebuah pipa di sini. Gitu ya, panjang sebuah pipa. Nah, ketika kita mengukur pertama kali hasilnya itu misalkan 7,05 cm. Tapi ketika kita mengukur kedua kalinya ternyata jadi 7,06. Mengukur ketiga kalinya ternyata jadi 7,07.
dan mengukur yang ke sekian kalinya ternyata jadi 7,05 lagi gitu. Berarti kan ada variasi angka hasil pengukuran nih. Atau ada hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kira-kira 7,05 lah ya. Tapi ada variasi atau ada beberapa kali hasil pengukuran yang nilainya tidak sama. Nah, berarti ada beberapa kesalahan yang bisa kita lakukan selama pengukuran. Misalkan bisa jadi kita kesalahannya ketika mengukur hasilnya ternyata 7,05 itu salah. Kita atau bisa jadi kita pas mengukur jadi 7,06 yang salah. Atau kita kesalahannya terjadi pas kita mengukur jadi 70,07 atau pas 7,05 lagi. Nah, karena kita tidak tahu kesalahan kita lakukannya pas ngukurnya pada saat yang mana gitu ya. Atau kita tidak bisa identifikasi di mana letak kesalahan dari hasil pengukuran kita, maka untuk mengeliminasi hasil kesalahan yang kita lakukan selama proses tadi itu dengan cara menggunakan pengolahan analisis statistik. Jadi data yang sudah kita dapatkan kita olah secara statistik sehingga efeknya itu bisa kita minimalisir atau bisa kita tentukan. Bisa kita identifikasi dari sana, dari pengolahan data statistik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai pengukuran. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis pengukuran dan bagaimana penulisan hasil pengukuran. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke jenis-jenis pengukuran. Nah, dalam proses pengukuran kita bisa jadi melakukan pengukuran hanya satu kali atau disebutnya sebagai pengukuran tunggal, atau kita lakukan secara berulang-ulang kali. Di mana perbedaannya hanya terletak pada perubahan relatif besaran yang bisa kita ukur. Jadi kalau kita mengukur tunggal berarti kita langsung dapatkan nilainya segitu. Kita yakin bahwa nilainya segitu. Tapi kalau kita nggak yakin, masa iya sih hasil mengukurnya segini? Maka kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, perbedaan diantaranya hanya terletak pada perubahan relatif besaran yang kita ukur. Jadi mungkin ada beberapa kali nilai yang berubah sehingga pada saat pengukuran berulang itu mungkin kita dapatkan nilai yang berbeda-beda setiap kali pengukurannya. Sebentar. Nah, pentingnya jenis pengukuran apakah dia tunggal atau berulang itu ketika kita melakukan percobaan dan ternyata kita nggak yakin. Nah, kalau pengukuran tunggal biasanya kita ambil atau kita gunakan ketika kita melakukan pengukuran yang nilainya atau melakukan pengukuran yang bendanya atau besarannya itu tidak memerlukan nilai yang secara detail. Tapi kalau pengukuran berulang, maka kalau berarti kita gunakan ketika kita butuh sesuatu nilai hasil pengukuran atau besarannya yang secara detail. Nah, untuk menuliskan hasil pengukuran, untuk pengukuran tunggal, kita nyatakan hasil pengukuran tunggal ini dengan menuliskan juga tingkat ketelitian sebagai perkiraan ketidakpastian selama pengukuran. Contohnya kita mau mengukur panjang. Panjang itu dilambangkan dengan X. Maka hasil pengukurannya kita X ditambah kurang atau kurang lebih dengan tingkat tingkat ketelitiannya. Contohnya ketika kita mengukur panjang papan meja dengan mistar, di mana mistar tingkat ketelitiannya adalah 0,05 cm, maka hasil pengukuran yang kita tuliskan itu 45,4 gitu ya. Misalkan hasil pengukurannya 45,4. Nah, kita tuliskan juga tingkat ketelitian dari alat ukurnya tersebut yaitu 0,05 cm.
Artinya kita membolehkan hasil pengukurannya bisa jadi dia lebih dari 0,05 cm atau bisa berkurang 0,05 cm. Berarti pada kenyataannya hasil pengukuran kita ini boleh jadi nilainya itu antara 45,45 cm, 45,40 cm, atau justru lebih kurang, dikurangi dari 0,05 berarti 45,35 cm. Jadi ada rentang yang kita nggak tahu pasti nilainya berapa gitu. Nah, karena kita nggak tahu pasti nilainya berapa, ya udah kita tuliskan saja ketidakpastiannya atau tingkat ketelitian dari alat ukur tersebut. Di mana ketika kita menuliskan tingkat ketelitian dari alat ukur yang 0,05 cm tadi, itu merupakan nilai dari ketidakpastian mutlak. Kalau didapatkan dari hasil pengukuran tunggal dan didapatkan dari skala terkecil alat ukur atau setengah dari skala terkecil alat ukur, maka ketidakpastiannya ini disebut sebagai ketidakpastian mutlak. Kemudian kalau pengukurannya berulang, jadi tidak coba mengukur satu kali saja, tetapi berulang-ulang kali, maka penulisan hasil pengukurannya dituliskan seperti ini. X sama dengan X bar atau disebut juga X rata-rata ditambah kurang delta X dari rata-rata. Nah, ketika menyatakan hasil pengukuran berulang, hasil pengukuran ulang ini dinyatakan dengan rata-rata nilai dari sejumlah pengukuran. Berarti dari data hasil pengukurannya tadi misalkan 7,04, 7,05, 7,04, 7,06 gitu ya. Nah, kita rata-rata ini nilainya. Baru kita tuliskan hasil pengukurannya bahwa X sama dengan rata-ratanya berapa dari ini ditambah kurang di sini delta X bar. Delta X bar merupakan ketidakpastian relatif yang dinyatakan dalam pengukuran berulang dan merupakan nilai dari simpangan baku dari nilai rata-rata sampel. Dengan persamaan ini kita harus cari nilai simpangan bakunya. Atau kalau mau pakai lebih gampang pakai komputer gitu ya, kita pakai Excel. Nah, kalau pakai Excel berarti rumusnya adalah sama dengan simpangan baku tuh STDEV, standard deviations. Nanti kita blok hasil pengukuran kita apa aja. Standard deviation. Nah, bisa kita gunakan Excel untuk mempermudah melihat atau mencari berapa nilai simpangan bakunya. Tapi kalau mau manual berarti pakai persamaan ini, pakai rumus ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas apa itu angka penting, bagaimana operasinya, bagaimana aturan angka penting dan aturan pembulatannya, dan menuliskan data hasil pengukuran. Kalau penulisan data pengukuran seperti ini ya. Menuliskan hasil pengukuran tunggal seperti ini, pakainya ketidakpastian mutlak. Menuliskan hasil pengukuran berulang, pakainya sini rata-rata dan standar deviasi. Nah, sekarang kita pelajari angka penting dan aturannya, kemudian bagaimana operasinya, dan bagaimana aturan pembulatannya. Waktunya masih 20 menit lagi ya. Coba kita bahas langsung pakai angka penting. Dalam setiap menuliskan hasil pengukuran, bisa jadi kita dapat angka-angka, gitu ya. Dan angkanya itu bisa jadi ada beberapa jenis angka yang sebenarnya nggak usah kita tuliskan atau kita tidak penting untuk tuliskan. Oleh karena itu kita perlu memahami yang mana saja yang merupakan angka yang penting untuk dituliskan dalam hasil pengukuran. Di mana angka penting adalah angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka yang sudah pasti.
atau yang terbaca pada alat ukur. Dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Jadi ada angka dalam setiap kali pengukuran kita dapat angka. Nah, ada angka yang pasti. Dalam angka-angka tersebut terdiri dari angka yang sudah pasti dan angka yang tidak pasti. Ada angka pasti dan angka yang tidak pasti. Sedangkan angka pasti adalah angka yang sudah tidak diragukan lagi nilainya, yang diperoleh dari kegiatan menghitung. Nah, angka yang tidak pasti inilah yang menyebabkan kita ragu apakah ini nilainya harus kita cantumkan atau enggak. Gitu. Maka kita kenal yang namanya aturan angka penting. Di mana aturan angka penting ini meminimalisir kita untuk mencegah kita untuk menuliskan angka-angka yang sebenarnya nggak usah kita tuliskan dalam hasil pengukuran, tetapi kita tuliskan. Jadi akan membingungkan orang-orang yang nanti akan memproses dari data yang sudah kita dapatkan. Oke. Aturan angka penting itu yang pertama. Semua angka yang bukan 0 dari 1 sampai 9 angkanya itu merupakan angka penting. Jadi semua angka kalau bukan 0 itu harus dituliskan. Misalkan kita dapat hasil pengukuran itu 78,99 meter. Maka semuanya harus kita tuliskan 78,99. Tidak boleh kita menuliskan 78-nya saja. Nggak boleh, karena di belakang hasil yang di belakangnya ini 99 itu bukan angka 0. Nah, karena mereka merupakan karena mereka semuanya bukan angka 0, maka semuanya angka penting. Jadi harus kita tuliskan semuanya. Dan pada hasil pengukuran ini dia memiliki 4 angka penting. 78,99 berarti ada 4 angka penting. Nah, kalau semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting, terus angka 0-nya gimana, Pak? Nah, di sini ada aturannya. Semua angka 0, kalau letaknya di antara bukan 0, dia merupakan angka yang penting atau termasuk sebagai angka yang penting. Contohnya, 1208 atau 1208. Nah, kalau kita dapatkan hasil pengukurannya di sini 1208, maka 0-nya harus kita tuliskan juga. Kenapa? Karena 0-nya berada di antara dua angka bukan 0, antara 2 dengan 8. Berarti kalau hasil pengukuran sini kita dapatkan bahwa 1208 ini ada 1, 2, 3, 4 angka penting. Dia berarti memiliki 4 angka penting. Atau bisa jadi hasil pengukuran jadi 2,0067. Nah, di antara 02 ini nih, di antara dua angka bukan 0, berarti dia memiliki berarti 0-nya termasuk sebagai angka penting. Berarti kalau kita lihat di sini ada 5 angka penting. Atau di sini kasusnya seperti ini juga merupakan angka penting. Pokoknya 0 yang diapit atau yang di antara angka bukan 0 merupakan angka penting atau kita anggap sebagai angka penting. Nah, kemudian angka 0 lainnya kalau misalkan letaknya di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal. Contohnya adalah 70.000, koma. Kalau ada komanya berarti 0000 yang ada di sini semuanya termasuk angka penting. Pak, gimana kalau tidak ada komanya? Nah, kalau tidak ada komanya, kita ambil yang di belakang komanya dulu ya. Ini kan 0 yang di depan koma atau di depan tanda desimal berarti angka penting. Gimana dengan 0 yang ada di belakang koma? Nah, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal, nah ini masih merupakan angka penting. Jadi contohnya begini, 23,50000, maka
nol yang di belakang, meskipun di belakang koma, tetapi setelah di belakang koma ini ada angka bukan penting nih. Ada angka penting, angka bukan nol. Jadi habis angka 2, 3, kemudian koma. Nah ternyata di belakang koma itu ada angka yang bukan nol. Setelah angka bukan nol ternyata dilanjutkan oleh nol. Maka nol yang di sini juga masih termasuk sebagai angka penting. Berarti harus kita tuliskan dalam hasil pengukuran nanti. Jadi tetap kita tuliskan. Atau di sini ada 7 buah angka penting. Nah, kalau angka nolnya terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak ditandai dengan tanda desimal. Nah, ini bukan merupakan angka penting atau angkanya tidak penting kecuali diberi garis bawah. Contohnya 33.500.000. Nah, karena di sini tidak ada tanda desimalnya atau tanda komanya gitu ya. Maka 000 yang di sini nggak penting lagi. Maka kita hanya tuliskan 35-nya saja. Nanti 000-nya kita bisa ganti jadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ya benar. Nah, kita bisa ganti 0-nya tadi menjadi notasi seperti ini. Notasi ilmiah jadi 10 pangkat berapa. Kita tuliskan angkanya saja 35. Jadi pada angka 3.500.000 ini hanya mempunyai 2 buah angka penting. Karena nolnya di sini tidak disertai dengan desimal, maka nolnya tidak penting lagi untuk kita tuliskan atau bukan merupakan angka penting. Kecuali kalau nolnya kita tandain. Contohnya 35.000 di sini. Nah, kalau misalkan di sini 35.000, nolnya ternyata nol yang pertama ini diberi garis bawah. Kan kalau misalkan kita mau menuliskannya dia tidak ada garis bawahnya, maka nol ini bukan merupakan angka penting, tapi di sini ada garis bawahnya. Berarti kita menunjukkan bahwa nol ini sebenarnya masih penting nih untuk kita tuliskan. Sedangkan nol yang lainnya udah nggak penting lagi buat kita tulis. Sehingga penulisannya nanti jadi 350 dikali 10 pangkat 2 gitu. Atau di sini ada total 3 buah angka penting, yaitu 3, 5 dan 0 di sini masih merupakan angka penting. Nah, kemudian angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya adalah 0,0000352. Di sini nolnya adanya tuh di depan dari angka bukan 0. Di depan dari angka bukan 0. Nah, kalau nolnya berada di depan angka bukan 0, maka 0 yang di sini bukan merupakan angka penting. Angka yang pentingnya cuma 3, 5 dan 2, atau di sini ada 3 buah angka penting. Sehingga kita bisa tuliskan jadi 352 dikali 10 pangkat negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angkanya yang kita tuliskan yang pentingnya saja yaitu 3, 5, 2. 0 yang di depannya kita tinggal tuliskan saja dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, gimana kalau misalkan dalam penulisan angka penting atau dalam proses pengukuran yang kita lakukan itu kita perlu mengkalikan atau menjumlahkan atau mengurangi, atau kita perlu melakukan operasi matematik pada hasil atau data dari hasil pengukuran kita, dari alat ukur yang kita yang diberikan oleh alat ukur. Contohnya kayak kita mau mengukur volume gitu ya, atau luas. Nah, kalau kita mengukur volume atau luas, kan kita nggak ada alat ukurnya nih, volume sama luas. Nggak ada alat ukur pastinya. Berarti kita ngukurnya itu dengan penggaris atau dengan alat ukur panjang. Gitu ya. Nah, alat ukur panjangnya ini karena dia merupakan besaran turunan, ini volume berarti panjang kali panjang kali panjang.
Sedangkan kita mau dapatkan atau kita cuma punya alat ukurnya berupa satu panjang saja, maka untuk menuliskan hasil pengukuran volume harus kita kalikan dulu masing-masing dari besaran panjang yang kita ukur tadi supaya bisa kita tuliskan berapa volumenya gitu. Nah, berarti kan di sini harus melewati proses operasi matematika perkalian. Di luas juga sama. Di sini ada panjang kali panjang, berarti nanti harus melewati proses operasi matematika. Massa jenis juga gitu ya. Massa jenis, misalkan massa dibagi dengan volume, ini harus melakukan proses matematika nih untuk bisa mendapatkan nilai hasil pengukuran dari massa jenis. Nah, kalau misalkan kita mau dapatin harus menggunakan operasi matematika, maka angka penting yang harus kita tuliskan itu ada aturannya. Yang pertama, kalau misalkan dia dijumlahkan atau dikurangi. Maka kalau misalkan kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dari data yang sudah kita dapatkan, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau satu angka yang tidak pasti. Angka taksiran biasanya adalah angka terakhir dari suatu angka yang penting. Maksudnya kalau kita mengukur, contohnya misalkan kita dapatkan angka 273,219, begitu ya. Nah, ke-6 angka ini kan bukan merupakan angka 0 atau bukan merupakan 0. Berarti semuanya merupakan angka penting. Nah, kalau kita punya ke-6 angka ini, maka angka taksirannya adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Di sini semuanya angka penting, maka angka terakhirnya ini merupakan angka taksiran. Contohnya lagi kita dapatkan 15,5 hasil pengukuran, kita dapatkan 15,5. Tiga-tiganya merupakan angka penting, maka yang 5 di yang belakang ini merupakan angka taksirannya. Kemudian 8,43. Nah, 3 yang di sini belakang berarti angka taksiran. Nah, misalkan kita mau jumlahkan ketiganya. Kita jumlahkan secara biasa. Lalu kita dapatkan hasilnya sekitar 297,149. Kalau kita jumlahkan totalnya begini. Tetapi karena pada saat penulisan hasil pengukuran ternyata angka taksirannya masing-masing hasil pengukuran itu masing-masing satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, maka kita hanya perlu menuliskan satu angka taksiran saja di depan dari angka tersebut, sehingga angka 4 dan 9-nya ditiadakan. 4 dan 9-nya ini kita hapus, sehingga kita ambil satu angka taksiran saja. Sehingga tulisannya kita jadi 297,1-nya aja. Kenapa 49-nya dihapus? Karena 49-nya ini tidak memenuhi syarat dari pembulatan. Kalau syarat pembulatan kan berarti di atas dari 50. Sehingga nggak usah kita tuliskan 49-nya. Oke, itu kalau operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau operasi perkalian, maka kita harus cari dulu berapa banyak angka penting yang tertera pada hasil pengukuran. Nah, di mana pada proses perkalian atau pembagian, hasil dari perkalian atau pembagiannya hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan atau angka yang angka pentingnya paling sedikit. Contohnya, kalau kita dapatkan hasil operasi perkalian dari 0,6283 dikalikan dengan 2,2, maka kita tentukan dulu yang ini berapa angka pentingnya, yang 2,2 juga berapa angka pentingnya. Kalau kita lihat di sini, angka pentingnya ada berapa nih? Ada 4 ternyata. Kenapa? Karena 0 yang di depan, itu 0-nya ada di depan dari angka bukan 0. Berarti dia bukan merupakan angka penting. Berarti di sini cuma ada 4 angka penting. Di sini angkanya bukan 0 semua. Berarti di sini ada 2 angka penting. Nah, pada operasi perkalian, hasilnya
hasil perkaliannya itu hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit. Di dalam perkalian ini angka penting yang paling sedikit ada cuman 2. Berarti kalau kita hasilkan atau kita kalikan gitu ya. Nah, di sini 0,28683 dikali 2,2 itu hasilnya 1,38226 cm kuadrat. Nih hasilnya seperti ini. Tapi karena yang boleh dituliskan hanya 2 angka penting, ya, maka 1,38826 ini harus kita ubah menjadi 2 angka penting saja. Karena kalau kita tuliskan seperti ini, maka totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Sedangkan hanya yang boleh kita tuliskan hanya 2 angka penting saja. Maka kita ubah. Caranya adalah dengan cara operasi pembulatan. Di sini kita bulatkan ke depan, bulatin, biar kita cuma bisa dapat 2 angka di depannya saja. Dimana angka di belakang 3 ini adalah 8, berarti kalau kita bulatin jadinya 4. Maka kita tuliskan dalam hasilnya sebagai 2 angka penting, yaitu jadi 1,4 cm kuadrat. Nah, tetapi kalau misalkan hasil pembagian atau perkaliannya itu kita kalikan dengan angka yang pasti atau bilangan eksak, tidak ada koma-komanya misalkan. Contohnya 25, angka eksak atau angka yang pasti dikalikan dengan 8,95 yaitu angka yang tidak pasti, ada desimalnya sini. Maka untuk menuliskan hasil perkaliannya ini berarti dia hanya boleh memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting pada bilangan yang penting. Atau bilangan eksak maksudnya. Sorry, bilangan yang penting. Ini bilangan eksak, ini bilangan eksak. Yang ini bilangan penting. Jadi kalau bilangan eksak dia tidak punya desimal. Eksak 25 ya 25 aja, 3 ya 3 aja gitu. Sedangkan kalau ada desimalnya berarti dia merupakan bilangan penting. Nah, untuk menuliskan hasil perkaliannya, maka hanya boleh memiliki angka penting sebanyak dari jumlah angka penting pada bilangan penting. Di sini ada 2 angka penting dan di bilangan penting ada 3 angka penting. Maka yang kita tuliskan hasilnya adalah 3 angka pentingnya saja. Di sini misalkan hasil perkaliannya adalah 223 atau 223,75. Karena bilangan pentingnya ini terdiri dari 3 angka penting, maka kita tuliskan hasil dari perkaliannya itu menggunakan 3 angka penting saja. Jadi 223,75 kita bulatkan jadi 224 cm. Di sini ada 3 angka penting, maka di sininya juga jadi 3 buah angka penting. Ini contohnya ya tadi ya. Sama aja. Nah, sekarang aturan pembulatan. Dalam pembulatan angka penting, maka angka yang memiliki nilai di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Contohnya di sini 7,36. Di sini 6-nya itu di atas 5 nih. Maka kita bulatkan ke depannya berarti dibulatkan menjadi 7,4. Tapi kalau angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Berarti dari 4,34 kita bulatkan ke bawah, berarti dia jadi 4,3-nya saja. Tapi kalau angkanya persis 5 di belakangnya, nah di sini ada syaratnya. Kalau yang di depan angka 5-nya tersebut angka ganjil, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil. Nah, ini kebalik nih.
Harusnya kalau di sebelumnya ganjil ini dibulatkannya ke bawah ya. Sedangkan kalau ke atas, ini bukan ganjil nih tapi genap. Nah, kalau misalkan angka sebelumnya itu genap, dia akan dibulatkan ke bawah. Ini saya salah menuliskan ininya nih, harusnya saya tuliskan ulang ya. Angka yang memiliki nilai persis sama dengan 5 gitu ya, dibulatkannya akan dibulatkan ke atas jika sebelumnya angkanya merupakan angka ganjil. Contoh, misalkan adalah 5,55. Maka 5,55 ini di belakang 5 angka terakhir ini yang mau kita bulatkan ternyata ada angka 5, yaitu merupakan angka ganjil. Berarti dia akan 5 yang di sini harus dibulatkan ke atas jadi 5,56. Sedangkan kalau angka di depan angka 5-nya tersebut angka genap, maka dia harus dibulatkan ke bawah. Nah, kalau sebelumnya angka genap, maka harus dibulatkan ke bawah. Contohnya misalkan 4,25. Karena di depannya ini genap, maka hasilnya kita tuliskan 4,2-nya saja. Gitu ya. Oh, udah selesai nih. Berarti kita masuk ke latihan soal. Tetapi karena waktunya sudah habis, jadi kayaknya kita nggak sempat untuk masuk ke latihan soal. Kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya untuk latihan soalnya. Dan sekaligus untuk membagikan, nanti saya berikan tugas di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebelum kita akhiri, Bapak lupa untuk minta mengaktifkan kamera supaya bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini.